Halo pemirsa, apa kabar? Semoga dalam kondisi yang sehat selalu. Kembali berjumpa bersama saya Randy Wicaksana dalam acara VOA Global Report from New York City. Pemirsa, harga minyak dunia sempat melonjak dengan serangan kelompok Hamas ke Israel Selatan dan serangan balasan Israel. Bursa saham sejumlah negara sempat tertekan. Ketidakpastian konflik diproyeksikan berdampak ke kebijakan suku bunga Amerika Serikat. Pada awal sesi perdagangan pertama sejak konflik Israel dengan kelompok Hamas, bursa saham di Wall Street sempat tertekan. This kind of war in the Middle East is inflationary. Anytime we're worried about an oil supply shock, that's inflationary. Energy prices were already rising. Tapi kemudian investor mencari aman. And the market had a terrible August and a terrible September. Big sell-off. And that was driven by higher interest rates, not overnight rates, but actually longer rates. And what happened with this shock with Hamas Israel was a flight to quality. Money poured into treasuries, and for the first time in a while, we got relief. I think the second part of it is, quite frankly, we've had so much geopolitical risk this year, the market is fatigued. People have gotten numb to some of that geopolitical risk. Pada saat yang sama, ada sinyalemen dari Bank Sentral AS atau Federal Reserve yang mulai melunakkan sikap dan urung naikkan suku bunga acuan dalam pertemuan selanjutnya. With the Israeli-Hamas war going on, it's actually decreased the likelihood of a rate hike between now and the end of the year. And we now set between now and the end of the year at a 25% probability of a rate hike, whereas a week ago we're at 39% probability of a rate hike between now and the end of the year. So we'll see where this goes. Rapat The Fed selanjutnya adalah 31 Oktober hingga 1 November. Well, the Federal Reserve is going to be very cautious given that any kind of conflict that's going on is going to have an impact on the economy, on the markets, on just the growing uncertainty. And with that, they don't want to throw us, if we're already going to be in an uncertain period of time, to then throw the economy towards a potential recession. Kepala Bank Sentral Atlanta, Raphael Bostic, mengatakan tak perlu menaikkan suku bunga acuan lagi. Sementara Kepala The Fed Minneapolis, Neil Kashkari, menyatakan yakin AS akan mencapai soft landing alias pendaratan empuk ekonomi tanpa PHK massal. Dalam upayanya untuk menekan laju inflasi, Bank Sentral AS telah menaikkan suku bunga acuan sebanyak 11 kali sejak Maret 2022. Terakhir kali pada Juli 2023. Dan sebelum akhir tahun akan ada 2 kali pertemuan Bank Sentral. Selain pertemuan yang berakhir pada 1 November, juga ada pertemuan pada pertengahan Desember. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Perang Israel-Hamas memicu aksi demonstrasi di sejumlah titik di Amerika Serikat, termasuk di New York. Aksi demonstrasi pro-Israel dan pro-Palestina berlangsung berhari-hari sejak Minggu 8 Oktober lalu. Aksi demo dilakukan di beberapa lokasi ikonik New York seperti di Times Square hingga di depan markas gedung PBB. I think anything that we see has to be viewed in its historical context, right? It has to be viewed in the context of 75 years of ongoing Israeli ethnic cleansing, displacement, and violence against Palestinians. They're kidnapping small children and babies right out of their beds in their homes, and they're using them as pawns to try to free terrorists. This is insane. Kepolisian New York NYPD melakukan penjagaan ketat di lokasi demo dan sejumlah sinagoga, tempat peribadatan umat Yahudi di New York. Pemerintah kota dan negara bagian New York mengumumkan dukungannya untuk Israel dan bahkan mencuit menyesali aksi demo pro-Palestina. Meskipun konfliknya jauh dari negeri Paman Sam, namun kepedulian masyarakat Amerika Serikat terhadap isu ini terbilang cukup tinggi, termasuk bagaimana sikap Amerika Serikat dan warganya yang cenderung pro terhadap Israel. Yang jadi pertanyaannya, kenapa tetap peduli terhadap Israel meskipun secara geografis berjauhan? Salah satu jawabannya adalah populasi dan demografi dari warga Yahudi yang terbilang besar di Amerika Serikat. Berdasarkan data dari Pew Research Center, pemirsa, tahun 2020 ada 2,4% warga Yahudi yang tinggal di Amerika Serikat.
Terbilang angka yang kecil nampaknya, namun kalau misalnya kita zoom in lebih dekat, 2,4% berarti 5,8 juta populasi dari warga Amerika Serikat yang mengidentifikasi diri mereka sebagai warga Yahudi. Ditambah lagi 1,1% yang adalah 2,8 juta orang yang mengaku punya latar belakang atau keturunan Yahudi meskipun tidak serta-merta memiliki agama Yahudi. Jika digabung, hampir 8 juta orang yang merupakan keturunan atau berlatar belakang Yahudi. Pada hari Minggu lalu bahkan, Wali Kota New York City, Eric Adams, mencuit di akun X atau Twitternya yang menyebut bahwa kota New York miliki populasi Yahudi terbesar di luar Israel di dunia. Dan peta penyebaran dari warga Yahudi di Amerika Serikat, memang konsentrasi terbesarnya adalah di negara bagian New York, yakni 21%. Yang kedua ada di California dan juga di Florida. Ini menjelaskan mengapa banyak sekali bentuk demonstrasi yang berlangsung khususnya di negara bagian New York dan kota New York selama berhari-hari. Seperempat populasi Yahudi di Amerika Serikat semuanya konsentrasinya ada di kota metropolitan New York, yakni sebesar 1,9 juta jiwa, termasuk di New York City tempat saya berada saat ini dan juga di kota-kota satelit yang berbatasan langsung dengan New York City. Dan pemirsa, warga Yahudi di Amerika Serikat bukan warga kelas biasa. Selain sudah punya histori migrasi yang cukup panjang di Amerika Serikat, mereka juga punya kontribusi ekonomi yang bisa dibilang tinggi terhadap perekonomian Amerika Serikat. Menurut data yang kami kutip dari Pew Research tahun 2020, lebih dari setengah warga Yahudi Amerika Serikat menyebut pemasukan tahunannya di atas 100.000 US dollar atau setara 1,5 miliar rupiah. Sementara pemasukan rumah tangganya, 1 dari 4 keluarga Yahudi mengaku punya pemasukan tahunan 200.000 US dollar atau 3 miliar rupiah. Apa arti angka ini? Ini angka yang di atas rata-rata jika dibandingkan dengan pemasukan median dari warga Amerika Serikat pada umumnya yang menurut sensus tahun 2022 di angka 74.000 US dollar atau 1,1 miliar rupiah. Dan data tadi kurang lebih bisa menggambarkan pemirsa bagaimana kemudian warga Amerika Serikat punya tingkat kepedulian yang cukup tinggi terlepas dari faktor geografis yang berjauhan dengan Israel Palestina dan bagaimana dukungan terhadap Israel cukup tinggi di negeri Paman Sam. Global Report akan kembali dengan sejumlah berita lainnya usai jeda. Jangan kemana-mana. Welcome back to Global Report, pemirsa. Sebagai bagian dari rencana 5 tahun untuk mengembangkan Yerusalem Timur, Israel membuka pusat teknologi untuk meningkatkan lapangan kerja bagi warga Palestina. Ini adalah langkah pertama dari program yang lebih besar untuk mengubah Yerusalem Timur jadi versi lokal Silicon Valley di California. Kita simak bersama-sama. Mahmud Quais, pendiri perusahaan perangkat lunak Techlinic asal Palestina, adalah salah satu penyewa pertama di East Tech yang baru di Yerusalem Timur. Pusat teknologi tinggi ini dibuka oleh Israel untuk meningkatkan lapangan kerja bagi warga Palestina. Ke-10 karyawannya adalah warga Yerusalem Palestina yang dididik di sekolah dan perguruan tinggi Palestina, yang menurutnya menghadapi tantangan unik untuk berintegrasi ke dalam dunia teknologi Israel yang telah berkembang lebih baik. Each Jerusalem has their own unique burden on them because our market is limited into East Jerusalem, and if we want to expand to West Jerusalem or to Israel, we will need to build different skills, such as the Hebrew language, a different behavioral skills, culture, diversity. We need to know all of these things, and on top of the technical skills also that we need to match. East Tech dibuka beberapa bulan yang lalu dengan 20 warga Palestina dari 5 perusahaan teknologi tinggi. Ini adalah proyek yang didanai dan dijalankan oleh kota Yerusalem dan pemerintahan Israel, dan bertujuan untuk menghasilkan 150 warga Palestina memiliki gelar sarjana teknologi tinggi. We are offering the companies that join us a full package. First of all, we offer them to sit here in the building. There's no rent or anything, any taxes that they have to pay. The place is for free. But they have to be hiring people from East Jerusalem and to be in the field of technology and high-tech. Lebih dari 350.000 warga Palestina tinggal di Yerusalem Timur yang dicaplok Israel pada 1967 dalam sebuah langkah yang tidak diakui oleh komunitas internasional. Dalam banyak hal, warga Palestina di Yerusalem Timur terjebak
di antara Israel dan otoritas Palestina di tepi barat. Sebagai penduduk Yerusalem, mereka membayar pajak Israel dan menerima layanan kesehatan dan kesejahteraan Israel. Namun mereka belajar sesuai dengan kurikulum Palestina di sekolah-sekolah yang umumnya berkinerja di bawah standar Israel. Dengan demikian, mereka terhalangi untuk masuk ke universitas-universitas Israel atau bekerja di pekerjaan dengan gaji tinggi. 3/4 warga Palestina di Yerusalem Timur hidup di bawah garis kemiskinan, dan tingkat pengangguran hampir mencapai 20%. Banyak warga Palestina yang ragu untuk bekerja sama dengan pemerintah kota Yerusalem karena menyiratkan penerimaan kedaulatan Israel atas seluruh Yerusalem. Namun, beberapa pejabat Israel mencatat bahwa warga Palestina di Yerusalem belajar bahasa Ibrani dan kuliah di perguruan tinggi Israel. Universities and colleges, there's more East Jerusalem residents than ever before. And so, yes, there's been an integration, there's been a quiet integration. Menteri Keuangan Israel belum lama ini mengumumkan pemotongan drastis program-program yang membantu warga Arab Israel dan Palestina di Yerusalem Timur. Dia menuduh program-program tersebut mendanai kegiatan teroris dan kriminal. Namun tekanan publik memaksanya untuk menarik sebagian besar pemotongan tersebut, dan pemerintah Israel baru-baru ini menyetujui hampir $900 juta untuk rencana 5 tahun mengembangkan Yerusalem Timur. Dari Yerusalem Timur, demikian laporan tim VOA. Sebelum perang Israel-Hamas pecah, pemirsa, kekerasan di Israel dan Palestina kerap terjadi dan terpantau meningkat. Namun ternyata hal ini tidak menghentikan kerjasama antara warga Palestina dan juga Israel dalam penelitian terobosan dan belajar untuk saling mengenal satu sama lain. Luangkan waktu beberapa menit saja bersama Manar dan Nina. Kita dapat melihat jelas kedua ilmuwan muda ini memiliki rasa hormat yang mendalam satu sama lain. Sebagai ahli genetika, Manar meneliti bagaimana tikus menjadi buta, dan Nina mencoba menemukan obat untuk kebutaan. Mereka adalah rekanan di STEP, sebuah LSM Amerika yang mendanai sepasang ilmuwan muda dari Israel dan Palestina untuk berkolaborasi dalam penelitian doktoral mereka di Hebrew University. Manar, seorang mahasiswa pasca sarjana Palestina dari Yerusalem Timur, mengatakan awalnya ia ragu mengikuti program ini. In the beginning, I was scared to get into STEP because I feared that it might be an indication of me normalizing with the Israeli situation or the Israeli-Palestinian conflict. And then, when I saw how it made me become closer with Nina, how it really made me understand the other side, and how the other side also understood me. It made such a good effect on me. Nina Snyder, mahasiswa pasca sarjana Israel yang juga belajar di Hebrew University, mengatakan bahwa sebelum bertemu Manar, ia tidak pernah bercakap secara serius dengan orang Palestina. Working together, I think, has put me on my own personal journey. I think that because I see things through Manar's eyes more, I think it really has affected how I see politics here, and how I see society. And I think that it's a really unique opportunity that I wish that every Israeli or Jewish person in this country could have. STEP, singkatan dari Science Training Encouraging Peace, didirikan oleh ilmuwan dan akademisi Amerika Alan Taylor bersama dengan istrinya Kim Cronenberg. Taylor mengatakan bahwa sebagai seorang ilmuwan, ia belajar bahwa bekerja bersama di laboratorium yang seringkali berada di bawah tekanan dapat menciptakan ikatan yang erat. Dan ia berharap ikatan yang dibangun antara mitra STEP Palestina dan Israel akan mempengaruhi masyarakat yang lebih luas. Well, the long-term goals of STEP, and I wish they weren't so long-term, would be to train enough people who will enter influential positions and become societal influencers. Dari Yerusalem Timur, demikian laporan tim VOA. Pemirsa, usai jeda, Hellopreneur akan berbincang dengan diaspora Jakarta yang punya bisnis makanan asal Hawaii, namanya Musubi, yang sudah punya 2 cabang loh. Selengkapnya usai jeda bersama dengan Ariadna Budianto.
Nah pemirsa, kali ini saya mengajak Anda ke kawasan Chantilly. Chantilly adalah sebuah kota satelit Washington DC, jadi jaraknya sekitar 45 menit berkendara dari pusat kota. Nah di sini saya ingin mencicipi yang namanya musubi. Musubi itu adalah hidangan khas dari Hawaii. Tapi ternyata pemilik dari restoran Capital Musubi ini adalah seorang Indonesia. Yuk kita kenalan. Nah pemirsa, bisa aja sih kita langsung order di depan counter seperti biasa. Tapi kali ini saya mau coba touchscreen-nya. Kayak lemper ya, Kayak lemper, tapi iya. isinya beda. Halo, nama saya Eni Cahya. Saya pemilik Capital Musubi di Tysons Corner Mall dan Chantilly, Virginia. Mbak Eni ini sudah lama bisnis boga? Udah 10 tahun ya. Pertama kali saya belajar dengan franchise. Tapi selama pandemik, karena harga food cost itu naiknya enggak terjangkau, kita hitung-hitungan, kita bilang wah kalau gini nggak ketutup, jadi we switch to Capital Musubi. Soalnya spam itu US made. Sebelum pandemik, selama pandemik, sesudah pandemik, harga spam tuh stabil. Nah, sedangkan nasi juga bisa di sini. Jadi kita tuh sesudah pandemik tuh kita tuh berubah cara bisnis kita. Kalau bisa tuh kita 80% semuanya yang ada dalam negara ini. Apa sih musubi itu? Musubi itu tradisional makanan ringan di Hawaii. Itu dibuat dari daging spam dan bawahnya tuh ada nasi, dikasih saus, terus dikasih daging spam dan dibungkus dengan seaweed. Seaweed itu rumput laut, ya. Dari keluarga suami saya selalu kalau kita mau jalan-jalan, piknik, atau untuk misalnya keluar kota atau anak-anak latihan olahraga, itu paling gampang tuh bikin musubi. Soalnya bisa dimakan dalam room temperature, nggak perlu di microwave, ya kan? Jadi ini memang khas keluarganya Mbak Eni ya? Iya, kita yang bikin. Nah, untuk bikin super size musubi ini kita perlu cetakan spesial dan cetakannya itu di-create sama anak saya. Nah, waktu pandemi itu kan lockdown. Saya tuh nggak biasa diem di rumah. Suami saya ada 3D printer, kita bikin printer tuh untuk cantelan masker. Jadi kita sumbang ke panti jompo, kita sumbang ke Children's Hospital. Nah, sudah gitu waktu kita mau bikin musubi, saya bilang ke anak saya, bikin super size tuh nggak ada cetakan tuh susah, bentuknya tuh jelek sekali, apalagi untuk dijual gitu ya. Jadi anak saya desain ini. Dia desain sesuai dengan rumput lautnya. Kalau bisa muat di dalam cetakan itu, bungkusnya pasti rapi, padat. What are you making? I make the oji. Oji ini yang the best seller. Best seller oji, iya. Isinya apa aja, Mbak? Oji sini isinya jadi telur dadar Jepang dengan spam. Terus kita kasih house special musubi. Musubi sauce. Nah, ini kan banyak kan cita rasa Hawaii ya kan? Mbak Eni sebagai orang Indonesia kira-kira akan memperkenalkan cita rasa lain nggak? Maunya sih gitu ya, tapi makanan Indonesia kesatu bumbunya agak susah dicari di sini. Dan kedua, again karena kitchen kita tuh peralatannya tuh terbatas, jadi apa yang saya bisa bikin saya mau coba. Mungkin tempe, jadi tempe di-slice sebagai vegan option. Ya. Lagi nyari tempenya, Mbak. Tuh kalau ada yang bikin tempe, ada yang bikin tempe hubungin saya. Kita sudah buka setahun setengah. So far we have really good response. Kita banyak customer atau orang yang luar kota pada nanya gitu loh, kenapa nggak buka di Maryland, ada yang buka di New York atau buka di Florida. Ini sebetulnya lokasi kedua. Ini lokasi kedua. Lokasi pertama saya di dalam mall, di Tysons Mall. Tysons Mall itu I think one of the busiest mall ya di DMV area ya. Soalnya kita brand baru supaya dikenal dengan publik. The best way is inside the mall. Mungkin udah banyak yang agak bosen dengan makan roti ya. Jadi dia coba dengan nasi, oh is fulfilling. Satu fulfilling dan kedua kita juga make sure tuh price point kita tuh terjangkau gitu loh. I like the contrast of the rice with the meat and vegetables. I feel like it's like a well balanced meal, like all wrapped up together, and it's good flavor.
I love that they have a lot of different options and it's not just the regular Spam one, so I'm excited to try a different flavor here. Let's give it a try. I've had this before at Tyson, so it was good, and I'm glad they have like veggie options, so yeah. You like it? Kita tuh mau makanan kita tuh sebagai rotasi mingguan dengan mereka. Kayak di Amerika tuh selalu ada Taco Tuesday, dibilang ya Pizza Friday. Kita mau tuh misalnya kayak musubi jadi musubi Monday. Jadi kalau Senin makannya musubi gitu loh. Menurut Mbak Eni, bisnis musubi ini menguntungkan atau enggak? Kalau saya bilang sih untuk masa depan, kalau moga-moga tanpa pandemi lagi ya, it's going good. Capital Musubi kita ada royalty reward. Jadi tiap kali beli $1 dapat 10 poin. Kita ngecek minggu lalu kita ada sekitar 11.000 lebih loyalty member yang aktif. Nah, ini dia chicken kara age dengan coleslaw ya, Mbak? Iya. Wah, kalau yang ini apa? Kalau yang ini El Diablo chicken karage, tapi dengan pedas, sambal pedas ya. Wah. Di mix dengan house special sriracha mayo, fresco pepper dan jalapeno crisps. Jadi kalau yang suka pedas pasti doyan. Waduh. Pemirsa, sekarang kita istirahat dulu, tapi jangan kemana-mana. Setelah ini ada Randy Wicaksana kembali dari kota New York. Stay tune. Segmen Hellopreneur dengan Aryatna Budianto tadi menjadi penutup perjumpaan kita dalam VOA Global Report episode kali ini. Saya Randy Wicaksana dan teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih, sehat selalu, and from New York City we say goodbye.